Gue biasanya cuma main handphone doang, terus si Will bilang kayak gini bagus nggak? Iya bagus. Jadi sebenarnya semuanya itu kreativitasnya Will sih. Gue cuman sebagai abang besar yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Yang penting ada di dalam set, ada di set gitu ya. Ya, set juga cuma beberapa kali saya. Kan pas ketahuan basah semua, gue pulang aja deh. Cuman kalau ada Tatiana, gue kadang-kadang niatin datang. Oke. Gitu. Jadi spesial case. Hari ini ada Reval Hadi, Reval doang ya, udah gue balik. Oke. Mas, dari Mas Kimo kita Mas William lagi sedikit ke sutradara. Mas, ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Barusan ngobrol dengan teman-teman media nih, ada di belakang saya beberapa. Jadi sebenarnya secara cerita nih, kesimpulan saya sama beberapa teman media beda nih Mas. Nah, ini gimana? Apakah emang membuat penonton di seluruh Indonesia nanti dan juga teman-teman media di sini menyimpulkan akhirnya sendiri atau gimana sih Mas yang ingin dibawa dari Perempuan Bergaun Merah? Silakan. Iya, memang film ini udah begitu diputar tuh udah milih penonton ya. Jadi kesimpulan teman-teman masing-masing itu benar semuanya gitu. Jadi kalau misalnya nonton sekali kesimpulan yang belum yakin, nonton sekali lagi biar lebih yakin lagi sama kesimpulannya. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih yang pada ngikutin dress code, seneng deh ngeliatnya. Dan sebenarnya ini aku tuh lebih pengen nanya ke kalian semua sih gimana gitu tanggapannya habis nonton filmnya, karena aku pribadi pun belum nonton gitu ya. Jadi tapi excited banget. Ya seperti yang mungkin tadi kalian udah lihat, kita semua di sini bekerja sangat keras. Mas Will kayak menuntut kita semua untuk push ourselves to the limit gitu, or even more than that, dan semoga itu tadi bisa terlihat di filmnya. Ya sih tuh, kalau di part-part yang paling sulit dramanya, actionnya apa di dalam air? Semuanya sulit. Semuanya sih. sulit ya. Tapi bagian di dalam air itu lumayan sih, karena ternyata panik gitu ada di bawah air, biarpun aku orangnya sebenarnya suka berenang gitu, tapi untungnya kita sebelum syuting udah ada workshop dulu sama divers, dan pada saat syuting pun ditemenin juga sama tim divers yang memastikan semuanya dilakukan dengan sangat aman dan nyaman sampai akhirnya bisa, dan puas banget sih rasanya ketika udah melalui syuting bagian itu. Tadi teman-teman media di sini apalagi yang cewek pengen lo teriak lagi di sini, Pak. Boleh nggak dikit di sini? Boleh. Nah, dikit dong teriakin. Ceritain dong secara teknis, terus pengembangan karakter yang lo build di sini tuh sampai ngebawa kita ngerasa kayak ikut sebel akhirnya dengan karakter yang lo perankan di sini. Silakan Reval Hadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pengen nanya sebenarnya sama teman-teman ya. Cuman ya alhamdulillah akhirnya keluar dari zona nyaman. Akhirnya mau benar-benar dari awal saat baca skrip pun tuh kita kayak nggak bisa mikirin ini bakal kayak apa gitu. Dan ternyata pas udah punya waktu yang cukup banyak, dari awal dikasih latihan yang luar biasa. Untungnya Mas Will juga orangnya kayak temen juga gitu, director tapi temen, jadinya kita nggak merasa bener-bener yang terbebani gitu. Dan ya di sini nggak cuman gue biasain drama, ini pengalaman yang menurut gue luar biasa, nggak terlupakan gitu. Yang banyak scene yang malam-malam yang gue sama Tata tuh kayak wah udah nggak tahu lagi cara ngekspresiin ya, saking memang bener-bener intens banget gitu. Didukung juga sama banyak-banyak treatment kamera yang menurut gue gila sih gitu. Jadi first experience yang menurut gue nggak bisa gue lupain, dan semoga sih banyak yang suka ya. Karena gue juga deg-degan nih pengen banget nonton hasilnya. Emang kan, laki-laki macam apa kamu? Kenapa ya dia? Pengen tahu juga tadi, B itu apa, panjangannya apa? Jadi awalnya kan kita kan pacaran udah lama nih ya, gemes nih, kayaknya kita pasti punya panggilan khusus gitu. Aku manggil dia Bi, dia manggil ke aku Ba. Oh, jadi Biba, iya. Balik dong. Iya, jadi Biba kan? Iya dong. Konsepnya begitu. Konsepnya gitu. Dan terus gimana akhirnya chemistry bisa nyampe banget tadi? Ada loh gambaran di persahabatan kita yang pacaran yang gini Iya juga. kan, iya kan dulu kita pasti ngalamin dong. Iya. Saatnya pas lagi gemes-gemesnya, apalagi kan ya seumuran kita, Iya. seumuran aku ya kan, lagi gemes-gemesnya kalau pacaran. Ya terus kalian gimana kalau akhirnya nge-build berdua untuk peran masing-masing di Perempuan Bergaun Merah? Kita pasti kan ada proses reading tuh. Yeah. Nah, kita kan di situ juga ngobrol-ngobrol, kita bikin chemistry, dan selain reading pun kita sempat jalan bareng juga rame-rame keluar. Jadi ya
perbanyak waktu lah untuk bisa saling tahu satu sama lain gitu. Oke, kalau Farah plus juga ditambah tadi adegan yang kamu dilipat di. Iya itu awalnya aku Itu pas baca ini gimana ya, gue bakal gimana ya gitu. Dan itu juga pertama kali aku pakai prostetik kan, dibikin kaki itu kayak wah gila sih, prosesnya tuh lumayan bikin aku kayak wow, bikin wow banget, soalnya kayak oh gini ya ternyata begini ya. Apalagi waktu pas si scene yang jadi sandwich itu. Yes. seru banget prosesnya, seru banget. Thank you udah pada datang dan nonton. Jadi dijebak ya. Kadang-kadang tuh manusia emang lebih setan daripada setan. Ya. Ya. Manusia lebih setan daripada setan. Aufa Segap 2022. Ada quotes itu ya. Sekarang kadang begitu, manusia lebih setan daripada setan. Tapi ya project yang mungkin buat semua pemain ya lumayan menguras tenaga, menguras energi ya dari internal maupun eksternal, karena waktu kita syuting juga beberapa kali cuaca tidak mendukung. Ya. Jadi menguras tenaga secara pikiran dari adegan dan faktor eksternalnya juga, semua bekerja keras. Yang pada akhirnya teman-teman tadi pada nonton ya kira-kira begitu sih, tapi semuanya fun ngejalanin syutingnya karena kerjasama yang baik. Beberapa bulan sebelum syuting ada proses reading yang intens, jadi kerjasama tim yang menarik lah, yang bisa membuat proyek ini berjalan dengan baik gitu. Siap, Aufa, sikap tepuk tangan dong untuk Aufa. Kita ke Jordi, ini paling pertama yang diharapkan sama teman-teman. Nih dia nih duluan nih yang kena nih. Boleh ceritain dong, dan juga ceritain teknisnya gimana tuh ya, kejepit dalam ini prosesnya menyenangkan apa pada saat menjalani adegan itu. Jordi silakan. Prosesnya sebenarnya, oh ya selamat sore dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Seru sih enggak ya? Karena bagian yang proses shoot itu aku sendiri kan. Jadi yang lainnya pada lagi have fun sendiri gitu sama masing-masing di base camp gitu. Jadi aku yang tersiksa sendiri lah gitu ibaratnya. Udah gitu sedih sendiri karena balik lagi aku udah mati, yang lain masih syuting gitu. Ini nggak sih? Rasanya awkward banget gitu. Jadi cuma bisa ternyata paling melo dia. Cuma bisa ngeliat Instastory, ya masih syuting, gue udah kelar gitu. Udah dari duluan. Tapi sama itu pengalaman yang menurut gue sangat-sangat menarik sih, karena kan sempat ada film juga yang seperti itu ya. Dan pas aku mengalaminya sendiri, ternyata itu bukan proses yang mudah. Butuh beberapa kali rehearsal untuk bisa mencapai di, aku nggak tahu karena aku pun juga belum nonton hasilnya seperti apa, cuman semoga baik dan semoga bagus. Cuman emang prosesnya emang mesti effort untuk diri sendiri sampai akhirnya tersisa sendiri melakukan itulah, tapi nggak sih diseret sampai atas, kayak nyekek diri sendiri segala macam gitu. Terus sih dari awal pengembangan karakter tuh kita emang lumayan brainstorm ya, gimana ngebawanya, terus mau dibikin seperti apa. Jadi memang Putra memang orang yang bersahaja, cinta banget sama pacarnya dan ingin menyelidiki kemana hilangnya si sang pacar gitu. Cuman yang serunya di balik itu ya layer emosi yang menurut aku nggak pernah bisa diakses sebelumnya, karena kan biasanya cuman ya hari-hari aja gitu kan, maksudnya implementasinya ke kehidupan tuh lebih ke emotional baggage-nya gitu. Cuma kalau di sini terrify-nya yang dibawa, terus punya apa ya, cowok yang posesif tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau dia itu seperti itu gitu. Jadi dalam ya. Siapa di sini yang posesif? Jadi seperti itu sih, pengalaman yang sangat menarik dan ya semoga banyak yang suka. Tapi belum diangkat di film Indonesia yang lain juga gitu. Dan karena banyak banget tantangan juga yang menurut aku penting gitu untuk seorang aktor dan aktris, kayak selalu mengasah kemampuan aktingnya dengan berani mengambil peran-peran di luar zona nyamannya gitu. Siap, terima kasih Tatiana. Kalau Reval Hadi sendiri gimana? Udah diambil semua kurang lebih sama. Terus mungkin ya
karena udah hidup realitanya horor, jadi cobain aja udah genre horor gitu. Meskipun awalnya deg-degan, wah bisa nggak ya gue kayak gini dengan karakter yang seperti ini gitu, dengan wah treatment kamera yang luar biasa, jam syuting yang luar biasa gitu, berdarah-darah sih, cuman kepuasannya memang beda gitu. Jadi memang kita diwajibkan untuk harus explore dan harus bisa semua gitu sebagai aktor. Muka-muka yang fresh yang belum pernah terjun ke emosi-emosi sekarang ini ya, kayak buat genre film horor. Nah gitu, begitu ketemu sama Tatiana, ngobrol, dia baca skrip, kita diskusi, itu langsung memang cocok sih. Dan begitu pula dengan Reval Hadi gitu, pas ketemu sama dia, kan nggak semua orang mau ya ikutin journey kita nih, kita mau berusaha memahami ceritanya apa, karakter gue apa, gue harus kemana dan lain-lain. Itu sih salah satu pertimbangan yang paling penting buat gue tuh ketemu sama semua cast yang di sini adalah kayak sama Budayu juga, adalah kita paham betul apa yang menurut gue nggak ada sebuah peran yang terlalu kecil, semua itu bagian dari kayak clockwork yang penting banget gitu, yang paling kecil pun tuh penting banget untuk menceritakan cerita ini. Nah begitu ketemu sama assemble cast ini, semua mereka paham betul apa yang harus kita lakukan, kita mau menuju kemana, ya udah ayo on board, kita syuting. Dan ada sih note sebenarnya buat Tatiana itu ya, gue surprise banget ya, Tatiana tuh tangguh banget ya. Kalau kita kan kayak kalau ngeliat dari film sebelumnya atau pernah gue juga syuting iklan sama Tatiana tuh kan dia kayak anggun, lembut gitu ya. Dan selama syuting tuh dia ini sih gue amazed, dia tangguh banget untuk kayak gue nggak pernah kayak harus kayak dealing dengan drama-drama apa gitu, kayak termasuk yang scene yang kayak dia di kamar mandi tuh kan tuh kecil, terus dia basah-basahan, terus kalau nyalain AC dia kedinginan, kalau nyalain AC kita semua kelebihan di dalam gitu ya. Itu pun dia nggak yang kayak habis selesai scene tuh dia kayak harus oke, gue balik dulu ke ini gue. Dia benar-benar stay di situ, dia pengen dia tetap ada di situ bareng kita ngeset ya. Walaupun tangannya makin lama makin keriput, mukanya makin lama makin pucat gitu. Itu sih, dan gue kayak wow nih. Apa ya, mungkin lebih ke tempat-tempatnya kali ya. Set-setnya tuh menurut aku bener-bener beda atmosfernya, yang bikin badan tuh kayak jadi ngerasa kayak nggak enak gitu, risih, gelisah, itu kali ya, sama nuansa yang pas rumahnya Nenek Wong itu kurang ventilasi ya. Ternyata emang mengap ternyata. Jadi emang setnya mendukung ya, setnya mendukung kita situasi. Untuk bisa, iya betul. Jadi itu kayak lokasi kremasi aja tuh tempat kremasi beneran tuh, kayak api kremasi tuh api kremasi beneran. Jadi dari pas kita syuting tuh, ya itu memang masih ada prosesi kan di tempat lain gitu. Hari sebelumnya juga, itu kan sibuk ya. Dan ternyata banyak juga orang meninggal tiap hari, gue baru tahu pas lagi syuting di situ. Dan itu ada debu ya, ada abu gitu. Jadi pas kita syuting tuh abu-abu kayak lu tahu kan kalau di tempat berdebu terus hidung lu mulai ini. Ini abu debu atau abu jenazah. Jadi waktu itu kru-kru kira kasih makanannya sei sapi padahal bukan ya. Pokoknya kita semua bekerja sangat keras untuk film ini. Semoga penonton bisa menikmati, semoga ini bisa menjadi film yang membawa angin segar di perfilman Indonesia, khususnya buat film horor. Dan apalagi ya, ada yang mau ditambahin? Jangan spoiler teman-teman ya. Minta bantuannya. Itu yang biar mereka ikut merasakan juga untuk first time nonton film ini. Makasih banyak. Dan makasih yang banyak. belum merasa kayak udah ngerti banget nih atau belum merasa teorinya tuh valid, nonton lagi dan mungkin bisa jadi discussion gitu loh. Keluar sih yakin, pas diskusi jadi ragu sendiri. Iya kayak gitu. Iya, ini tipe film yang makin ditonton makin asik. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Tatiana dan Reval wakil para pemain. Mas Timo, yang ingin disampaikan terakhir buat teman-teman media dan juga terima kasih teman-teman media sudah datang dan sudah menikmati film ini. Walaupun yang bikin memang Pak Will ini saya cuma pengganggu sebenarnya di sini sebenarnya. Cuman saya juga bangga dengan cast-nya dari Jordi, Aufa, saya suka goib, saya suka bercanda sama yang satu ini. Dan juga Tatiana, Reval, Farah, Ibrahim, sama Bento. Pokoknya gue tiap kali lihat mereka di set lagi dingin-dinginan, lagi itu gue selalu terharu karena film horor itu banyak yang bilang film yang gampang tapi sebenarnya paling susah dibuat kalau menurut gue. Siap. Jadi terima kasih sekali lagi ya untuk semuanya.
semoga perfilman kita maju terus ya. Amin. Terima kasih Mas Timo. Terakhir dari sutradara Mas William Chandra, silakan Mas William. Terima kasih teman-teman udah datang. Ingat nonton filmnya, diberitain ke semuanya 3 November 2022. Baik. Siap, terima kasih. Kami persilakan para pemain, sutradara dan produser boleh menuju ke ruangan ini, ke backdrop besar untuk doorstop. Teman-teman media